Nah, oke teman-teman, di sini sudah ada saya pasangkan ya, ini seperangkat mesin Rinnai ya, lengkap dengan pipanya. Ini kecuali bodi yang saya tidak pasang supaya kita lebih mudah mempelajarinya. Ini sudah saya pasangkan ke tabung ya. Dan hal yang pertama harus kita lakukan ketika kompor kita tidak menyala, yang pertama adalah mengecek dulu aliran gasnya ada atau tidak. Itu yang paling penting. Nah, jika regulatornya sudah terpasang, kalian sudah merasa yakin kan kalau ini sudah berfungsi dengan baik. Nah, sekarang kita tes aliran gasnya, yaitu dengan kita membuka knopnya ya. Nah, kalau kalian raba seperti ini tuh berasa ya ada aliran seperti kayak angin. Ini gas dia mengalir, berarti kalau ada di sini berarti kalian gasnya tidak ada masalah ya dengan regulator. Nah, di tahap selanjutnya itu sama saja seperti di video saya sebelumnya ya. Kalau yang berikutnya itu pengaruh kotor ya, sehingga kompor Rinnai kalian tidak bisa menyala. Nah, yang harus kalian bersihkan masih tetap sama di bagian jalur pemantik sini ya. Ini pipa platnya, ini untuk api tembaknya. Jadi ini kalian bersihkan bisa menggunakan cotton bud ya, atau apa saja, yang penting bisa kalian mengeluarkan kotoran dari lubang sini ya. Jadi ini tuh sangat sensitif. Biasa karena selembar sarang laba-laba saja dia masuk di dalam, itu biasanya kompor kalian tidak bisa menyala ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu lubang sepuyer api tembaknya yang tersumbat. Nah, cara mengeceknya bagaimana? Kalian bisa nyalakan seperti ini kompornya, baru kalian tekan ininya dan dipancing ya pakai korek seperti ini. Ini dia harus menyala panjang seperti ini. Kalau dia pendek atau dia tidak mengeluarkan api, berarti kemungkinan terjadi penyumbatan di bagian sepuyer api tembaknya. Jadi nanti kalian bisa buka ya, bisa lepas untuk bagian sepuyer api tembaknya. Ini saya kasih lihat. Ini yang sudah saya lepas ya. Ini contohnya seperti ini. Ini ada baut di sini satu. Nanti kalian bisa buka ya pakai obeng bunga, dilepaskan dan dibersihkan ininya. Dan bagian di dalam sininya juga ya kalian bersihkan. Biasanya itu ada kotoran kayak minyak ya, atau ampas-ampas gas ya yang kotor, itu dia tersumbat di sini. Nah, cirinya kayak tadi ya, kalian ketika pancing korek dia tidak mau mengeluarkan gas atau mengeluarkan api ya di bagian api tembaknya. Nah, kalau posisi kalian pancing korek dia normal, apinya panjang. Nah, selanjutnya kalian periksa di bagian pemantik nih, pemantiknya mercik atau tidak ya. Nah, caranya kalau untuk melihat percikannya, supaya maksudnya ini kan karena ini kompor normal ya, ini saya lepas terus contohnya. Ini posisi kompornya ini normal ya, ini menyala. Jadi saya kasih lihat contoh percikannya ya. Tidak terlalu. Nah, ini seperti ini ya. Jadi dia percikannya itu terang ya, terang sekali, dia memantulkan cahaya terang. Itu berarti normal. Nah, kalau dia misalkan keluar cahayanya tidak terlalu terang atau seperti kayak ada warna merah-merahnya begitu, berarti kemungkinan lemah ya. Nah, bisa jadi juga pemantiknya kotor, atau bisa jadi juga memang pemantiknya dan kabel pemantiknya sudah habis dia punya magnetnya ya. Jadi kalian nanti bisa ganti bagian sininya ya, kabel pemantiknya bisa kalian tes. Kalau ada yang kompor dua mata ya seperti ini ya, kalian bisa lihat nanti kalau cuma hanya mati sebelah. Ya, jadi di bagian sini ya sama. Nah, selanjutnya kalau posisinya memang kalian tidak ada pengganti kabel ini, pemantik ini, dan kondisinya sudah lemah, nanti kalian bisa akali ya. Tinggal dekatkan saja platnya ya. Ini platnya menggunakan tang. Nanti kalian geser ke arah dekat pemantik ya, supaya dia agar pemantiknya itu lebih dekat ya, sehingga percikan bisa menjadi lebih kuat itu teman-teman ya. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya hampir sama sih dengan kompor-kompor kayak universal juga yang kemarin saya buat videonya. Cuman ini memang kalau Rinnai memang agak sedikit ini ya, agak lebih ribet dia penangannya, karena bukan hanya cuma di situ, dia tambahannya itu terjadi ada di bagian sini juga. Nah, yang pertama yang sering berkendala, itu yang sering kita ketemukan di lapangan, itu adalah palunya yang sudah habis ya sininya. Ini modelnya seperti ini alat kecilnya. Nah, ini contohnya ya, sudah terkikis seperti ini. Biasa kalau sudah lama pemakaian itu pasti ya, karena kena gesekan setiap hari ya. Jadi
lama-kelamaan dalam jangka waktu yang lama akan habis juga. Nah, kondisinya kalau seperti ini, kalau kalian tidak punya pengganti yang baru, kalian bisa akali dengan cara membaliknya. Jadi ini biasanya ini kan di bagian bawah ya, seperti ini posisinya. Ini kalian nanti balik ke bagian atasnya seperti ini. Jadi cuma dibalik aja. Nah, biasanya cirinya kalau ini sudah habis, dia sering-sering kadang-kadang loss, kadang-kadang dia bunyi cetek ya, dan biasanya bunyi ceteknya pun tidak terlalu kuat. Nah, selain itu juga kalian juga mesti cek di bagian pelatuk ya. Ini pelatuk ini dia yang seperti ini modelnya. Nah, ini dibalik seperti ini. Biasanya nih kalau ini masih agak tebal ya, biasanya kalau sudah habis ini akan tipis sekali ya, tergores dia. Ini juga sudah mulai tergores, tapi ini kalau seperti ini masih bisa dipakai. Cuman kalau misalkan kurang ini, dia kurang nendangnya kurang kuat, nanti kalian bisa tekuk ya, pakai tang ya, ditekuk seperti ini. Jadi nanti bisa diakali dengan cara ditekuk seperti ini ya, ditarik ke depan sedikit, agar dia ketika nanti kompor ini diputar, bunyinya akan kembali normal ya, seperti semula ya. Jadi itu bagian-bagian yang harus kalian perhatikan, dan ini mesti kalian coba-coba ya. Biasanya tidak bisa hanya satu kali langsung berhasil ketika kompor kalian tidak menyala, kalau ada komponen yang memang istilahnya yang sudah mengalami ini ya, aus. Nah, selanjutnya yang sering juga itu bagian dari as ininya ya, as ini yang sudah habis. Nah, kalau as ini memang sih agak sulit ya kalau mau diakali. Kalau sudah habis karena tidak bisa dibalik, bagaimana dia posisinya sudah seperti ini, kalian memang wajib harus melakukan pergantian. Nah, cirinya ketika diputar itu biasanya mengalami longgar ya, longgar ketika diputar knobnya itu biasanya dia nanti bunyi ceteknya itu sudah lewat di sini. Nah, ini kan kalau normal dia cuma hanya cetek di sini sudah. Ini posisinya di sini dia sudah bunyi ya. Nah, biasanya kalau sudah ini dia nanti di bagian bawah sini baru bunyi. Jadi kalau seperti itu kalian tinggal langsung melakukan pergantian aja teman-teman ya. Jadi itu saja sih sebenarnya penyebabnya yang paling sering kalau di kompor Rinnai. Jadi kalau kompor Rinnai kalian yang sudah ya bertahun-tahun, kalian mesti memang periksa ya, periksa dengan teliti, karena biasanya itu ada komponen-komponen yang kalah ya, yang kalah. Jadi untuk posisinya sih hampir sama, cuman perbedaannya ada komponen ini ya yang kalian harus perhatikan. Jadi cirinya seperti tadi, kalau yang ini sudah habis kalian bisa balik ya, kalau ini kalah dia kalian bisa tekuk. Dan yang kalau bagian untuk as ini, untuk as untuk knobnya ini ya kalian harus melakukan pergantian. Tapi jangan khawatir, kalau untuk spare part Rinnai ini sekarang sudah tersedia di all shop ya, di online shop itu sudah tersedia. Kalian bisa nanti pesan dan harganya pun tidak terlalu mahal ya, jadi masih terjangkau. Nah, jadi itu saja ya untuk keluhan buat teman-teman. Semoga terjawab ya dari pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Kalau kompor kalian merek Rinnai bermasalah, jadi ada tahapannya. Yang pertama tadi ya, kesimpulannya itu periksa regulator terlebih dahulu. Yang paling penting ya, itu hal yang paling saya anjurkan. Yang pertama, periksa dulu gasnya mengalir atau tidak. Nah, kalau gas mengalir atau tidak, nanti tinggal kalian coba bersihkan di bagian jalur ini ya, jalur api tembaknya. Jadi selanjutnya bagian supir juga mesti kalian ingat ya, biasanya ini kalau sudah ketumpahan minyak atau bekas bumbu masakan ini terjadi penumpukan kotoran yang sudah menjamur ya. Jadi sering-seringlah kalian membersihkan kompor ya, minimalnya 3 bulan sekali ya. Kalau kompor kalian memang tiap hari digunakan, kalian harus rutin untuk membersihkannya agar performa kompor kalian itu menjadi maksimal ya, sehingga tidak sering mengalami ngadat atau macet, apalagi susah menyala. Karena kalau susah menyala begini kan menjengkelkan ya, apalagi kalau kompor kalian sudah dipancing pakai korek kan, itu ya sudah sudah kelihatannya kurang nyaman ya. Oke, itu saja video yang bisa saya bagikan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Jangan lupa untuk share ya jika kalian menganggap bahwa video ini sangat bermanfaat ya. Siapa tahu banyak teman kalian juga yang belum tahu informasi ini, dan itu berkat buat kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.